Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal melanjuti lagi nonton anime yang judul Isekai Yakiyaku episode ke-9 gitu. Jadi dari episode sebelumnya itu si Salma akhirnya membuka cabang, dan pertama kalinya cabang yang dibuka itu adalah toko yang dari si bapak itu, gue lupa namanya siapa, yang apa namanya akhirnya dikeluarkan dari serikat karena nyoba obatnya Falma ya, bahasanya memang kemarin tuh pokoknya kayak keren banget kalau menurut gue episode kemarin, karena memang apa tuh namanya alasan kenapa serikat benci serikatnya Falma ya, bahasa bukan serikatnya Falma sih, itu apoteknya Falma itu karena memang apoteknya Falma itu anomali cuy, udah punya backingan pemerintah gitu ya, maksudnya ratunya, terus dapat dukungan dari gereja juga, terus tambah orang-orang pun suka di sana gitu ya, terus obat-obatannya pun juga murah gitu loh. Lo bayangin aja ada serikat yang selama ini udah berdiri gitu ya, bahasanya tiba-tiba ada kayak semacam kompetitor yang OP kayak gitu loh. Dan ditambah lagi dia tuh dari keluarga bangsawan, udah itu mood gua udah apa tuh namanya logically pasti bakal ini ya, apa tuh namanya, bakal dibenci gitu loh. Pokoknya apa tuh namanya, gua penasaran tuh gimana akhirnya serikat mengurusi apotek Falma, dan bagaimana Falma ngurusin apotek apa tuh serikat itu ya bahasanya. Tapi sekarang sebetulnya si Falma udah apa tuh namanya dapat izin ya untuk bikin serikat baru, dan mereka bikin cabang pertamanya dia di rumahnya yang apotek itu, yang anaknya tuh kena influenza itu loh. Nah itu itu keren sih kamu episode kemarin gitu ya, apalagi Falma baik banget gitu ya orangnya, kayak ngelihat kayak situasi ini tuh jadi kayak ya udah, lo mau nggak gabung ke serikat gua gitu. Itu kalau menurut gua keren sih. Dan ya apa tuh namanya, gua nggak tahu nih episode ini bakal cerita tentang apa. Kita langsung mulai untuk episode ke-9 ya, kayak gitu. Oke, nah episode 9 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, ini orang gereja ya. uh Cameo. Oh, jadi itu kayak pembuat obat gitu ya. Wah, dia jadi ngelakuin eksperimen manusia, cuy. Itu tadi, pengejar ilmu pengetahuan tapi tanpa moral. Hmm. Oh, si ini. Oh, itu jadi cerita zaman dulu, Cok. Ini si bapaknya Falma ternyata tadi. Jadi kayak dia temannya itu, kami itu temennya kayaknya, tapi malah ngelakuin eksperimen apa tuh namanya, eksperimen manusia kayaknya. Oke, oke. Menarik. Mungkin kita bakal masuk ke arc-nya si Vanyu ini kali ya. Hmm? Hello. Hello.
Kisah seorang pria jahat. Nah, ini kayak udah mulai masuk ke ini nih. Ah, serius. Ya, nggak diceritain. Vale, kakak gede. Kakak ya kakak kakak ini kali. Hmm. Akan telat pulang. Hoki Odiwe. Lucu banget ngomongnya. Nah, bawa baru jauh. Oh, udah bawa itu ya kan. Latte. Cisai Odiwe. Lucu banget sepadanya. 1 tahun sekali selama selama sebulan. Hmm. Kalau di Nedel oh, oke, oke, epidemi yang aneh fix. Ini memasuki art pandemi nih. Tuh kan? Ya, fix fix. Let's go. Let's go. Art pandemi nih, art pandemi. Jadi kayak ini singkat gue ini awal-awal deh kalau nggak salah. Ya nggak sih? Ya ini art pandemi nih. Iya, penularan. Oh ya, fix pandemi. Tahu-tahu malah kebawa ke sini kan. Ya. Let's go. Mm-mm. Setelah dibakar. Ya, nggak bisa nyari tahu ya. Hmm. Oh iya. Jadi mereka itu nggak ngerti dan akhirnya udah dibakar aja gitu loh. Tanpa mengambil sampelnya itu loh. Demam tinggi, sakit kepala, muntah-muntah, benjolan di leher. Tangannya jadi hitam gitu cuy. Disegel. Iya dong. Virus kan, wabah. Oh karena oh itu pesan yang lainnya kayaknya. Perubahan warna kulit. Oh, ada sudah dikenalkan. Oke, alat apa itu? Mikroskop. Oh, oke. Oke, itu ya bagus sih.
Oh, sketsanya. Iya. Ini kakaknya Fahmi udah tahu ini. Udah tahu nih apa tuh namanya? Udah mulai tahu nih. Hmm. Hmm. Ya. Weh, iya dong. Maksudnya apoteknya berkontribusi besar gitu loh. Hmm. Harus nunggu berarti. Hmm. Ya iyalah, masa masa curiga dong pastinya. Maksudnya ilmu-ilmu yang di ini sama Palma pasti ya. Hmm. Hmm. Bagus sih, maksud gue udah ngerti gitu loh si ratunya ini. Wah, Ellen. Nah ya, nih khawatir ini sih Palma. Ah, let's go deh. Ya gak tunggu sih. Tiket kematiannya. Mm-mm. Makanya bar nanti. Oh, itu kayaknya sketsanya kayaknya ya. Wah, langsung wabah ini. Let's go. Iya ini sketsanya ini. Black Death ya. PES. Oh, PES ya, PES. Wabah PES kan yang nyebabin Black Death. Wabah PES. Nah, karena tadi kan jadinya berubah jadi hitam gitu kan. Wabah PES itu. Waktu pas di Eropa dulu ada tempat karantina. Wabah hitam tuh kan. Langsung lakukan pencegahan ya, langkah pencegahan. Anjing relate banget ya, langsung kayak data-data harus karantina dulu ya, karantina dulu ya. Sampai terjadi waktu pandemi dulu anjir. Pejabat bergerak. Hmm. Berarti dikasih minta ayahnya nih ya. Fisiologi dari patogen. Wabah hitam, Black Death ya. Hmm.
Oh, pernah terjadi tuh 210 tahun yang lalu. Melalui kutu seperti tikus, ngeri juga. Menyebar berkali-kali. Populasi Eropa berkurang ke tengahnya di abad ke-14 ya kan? Wabah Black Death dulu yang pandemi paling mematikan, Cok. Gila. Wabah ini sebagai patogen mimpi buruk ya. Gila, jadi yang gua tunggu, Cok. Let's go. Hmm. Terus disegah nih ya. Sempat karantina. Jadi kalau mau datang karantina dulu nih. Literally mirip banget kayak kita waktu ini ya, waktu siaran pandemi ya. Hmm. Hmm. Let's go. Karena Falma dari masa depan. Iya. Jadi kan wabah Black Death itu kan apa tuh namanya? Waktu itu kenapa bisa mematikan itu karena memang teknologi kedokterannya itu masih belum maju, Cok. Mm-mm. Kalau sekarang kan Falma dari masa depan nih, pasti udah ada cara lah untuk hentiin Black Death tadi kan. Wabah pes lah bahasanya. Mm-mm. Karena kalau udah kena dia udah 50%, Cok. Nggak ada ya. Oke, let's go. Hmm. Infeksi kargo di gerbang kekaisaran. Harus dicek semuanya nih. Kutu pada tikus yang terinfeksi. Hmm. Oh. Oke, let's go. Berarti harus ngebunuh tikus sama ini ya, sama disterilkan bajunya, direbus. Gak serius, gak ada ini, gak ada apa tuh namanya? Apa sih namanya tuh? Iya, dia percaya sama Falma gitu kan. Hmm. Gila. Ratunya the best sih. Maksud gue dia tuh ngerti dan langsung cekatan gitu loh, nggak ngeyel atau kayak gimana gitu loh. Ya karena dia percaya sama Falma gitu kan. Wah, gila. Lensa cembung, lensa okuler. Oh, oke. Untuk 1.000 orang. Secara gratis. Ini gue baru saja itu bapak yang waktu itu ya yang kata pemilik apotek itu kan.
Gratis ya. Menghentikan invasi, gila. Oke. Mengumpulkan pengguna atribut angin. Pemurnian. Oke. Hmm. Oh, oke. Ya, ya. Jadi hal ini tuh akan ngebuat perekonomian mereka itu agak-agak goyang. Mhm. Tapi ya keputusannya si Valma itu emang yang terbaik gitu loh dan ratunya tahu itu. Hmm. Iya. Gak suka sih sama ratunya sih. Dia tuh kayak percaya banget gitu loh sama Valma. Halaman buku sejarah. Oh, Lotte. Hmm. Marseille. Marseille itu tempat diadakannya ininya kan, diadakannya bazarnya tadi kan. Iya gak sih? Duh, gila. Dia pemain akademi nih, gila. Gue begitu pernah tuh baca manganya sampai sini doang, Cok. Soalnya waktu itu apa tuh namanya chapternya itu nggak update ya. Jadi apa tuh namanya gue tuh baca manganya sama sampai sini doang. Dan itu pun gue dulu lupa banget gitu pas apa tuh namanya pemulihan awal-awalnya mereka tahu pandeminya sejak kapan. Gue tuh cuma tahu isi kayak Kyoki itu ngebahas tentang pandemi dan sampai sini doang singkat gue. Ini menarik sih asli. Gue so ini loh apa tuh namanya? Ini tuh relate sama sama kita gitu yang kata waktu itu lagi pernah mengalami pandemi gitu. Dan ini cocok banget karena temanya itu kan kedokteran gitu kan. Ada talking the yume atema kikibi asumi sashi histo tanarita fusai son no hibi. Arigato kare se ayo aisa tashika o tashi nase kara ega o misete komori asu no yuko. Oke, habis ya. Oh, masih ada. Kaget gue anjir. Baru mau gua ganti ya. Oh, ini kayaknya si Kamyu itu ya? Kayaknya ya. Oh, itu dari orang gereja tuh kayak tadi.
Oh, tikus. Oke, fix. Ini kayaknya feeling gua Kamyu ini nih yang nyebarin wabah itu kayaknya. No kan tikus tuh. Karena kan wabah Black Death kan disebarin lewat tikus kan. Ya tuh tangannya tuh lihat tuh. Wah, gila jadi di ini itu ya. Gila, 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 gila. Black Death, wabah hitam. Ya itulah untuk episode ke-10 ya. 10 kan tuh kan nih gua ngeliat yang ini. Episode 9 ya dari Isekai Yakyoku. Ya itu tadi untuk episode ke-9 dari Isekai Yakyoku ya. Ini menarik banget, ini pemulaian daripada salah satu arc dari ini anime ya yang gua tunggu gitu ya. Meskipun ya gue cuma ngeliat bagian awal-awalnya doang ya istilah arc ini ya waktu namanya. Tapi yang jelas gue tuh dulu tuh ya, kalau misalkan lu tahu ya, jadi dulu tuh gue pernah baca manganya dan gue pernah baca sampai awal-awal pemulaian arc-nya ini. Dan itu waktu itu chapter itu belum update lagi gitu loh. Dan apa tuh namanya, dia itu udah hampir 2 sampai 3 tahun yang lalu. Itu udah lama banget dan gue bahkan lupa tentang series ini sampai akhirnya dapat anime gitu. Akhirnya gue inget dari ini anime itu adalah tentang arc pandeminya, dan here we go. Sekarang kita ada di pemulaian arc pandemi ini gitu. Ini menarik banget sih sumpah, dan apa tuh namanya? Karena ya itu tadi kita relate ya, bahasa kita pernah mengalami pandemi kan, dan apa tuh namanya, saya akan mengangkat pandemi yang terjadi waktu di Eropa dulu, yang penyebaran wabah pes ya bahasanya, yang disebut sebagai wabah pandemi Black Death gitu ya bahasanya. Dan apa tuh namanya, salah satu pandemi paling mematikan gitu loh dalam sejarah umat manusia kalau di bumi gitu kan. Dan apa tuh namanya, di sini dibilang kalau Alfalma itu tahu obatnya karena ya memang Alfalma kan dari masa depan, dan kemungkinan pasti kan ilmu kedokterannya itu kan pasti lebih maju kan dibanding waktu zaman Eropa dulu abad 14 gitu kan tadi bilang kan. Jadi kan apa tuh namanya, perbedaan di antara mungkin kita mengenalnya adalah itu tuh sebagai salah satu pandemi paling mematikan gitu kan istilahnya, wabah Black Death itu. Tapi itu kan karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi istilahnya di sini itu tuh karena memang ini nyerang kerajaan juga, apalagi kerajaannya pernah si bapaknya Falma pernah bilang kalau wabah Black Death itu pernah menyebar juga dulu apa tuh namanya, di dunia ini ya bahasanya. Dan apa tuh namanya, itu memang mematikan banget gitu loh, nggak ada obatnya. Tapi kan karena si Falma berasal dari masa depan, pasti kan dokter-dokter dari seluruh dunia kan pasti sudah meneliti tentang kasus itu kan bahasanya. Tapi ya itu cuma dalam sejarah doang, karena udah hampir beratus-ratus tahun yang lalu gitu kan, beratus-ratus tahun yang lalu kan ya, abad ke-14 cowok gitu. Jadi ya menarik banget kalau menurut gua. Tinggal kita lihat nih kayak gimana pelajaran berikutnya. Jadi Falma sama si Ellen ya bahasanya itu tuh menuju ke tempat yang bazar itu tadi, dan mungkin untuk mengecek ya bahasanya, nanti kalau ada orang yang datang untuk dari berbagai pedagang dari berbagai wilayah gitu ya bahasanya, nanti disuruh karantina dulu, kayak dirilah kayak waktu pas kita ini loh, kayak datang ke suatu tempat karantina dulu ya kayak gitu. Persis gitu loh. Gue gak tahu ya ini tuh apa tuh, ini tuh dibikinnya itu setelah apa tuh namanya, setelah kita kena pandemi dulu atau sebelum kena pandemi. Kalau sebelum keren sih. Maksud gue kayak apa tuh namanya, berarti artinya dia itu memprediksi terjadi pandemi dan akhirnya dia itu ngebuat pandemi gitu loh. Tapi kayak sih setelah sih ya harusnya ya. Tapi gue gak tahu juga sih. Ya itu aja untuk episode ke-9 ya dari Isekai Yakyoku. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di berikutnya episode ke-10 kita. Guys, kita terima kasih. Bye.